Shalom. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus ketika bulan ini kembali lagi kita boleh ada bertatap muka walaupun hanya lewat video, namun yakin dan percaya ini adalah bukti kemurahan Tuhan dan ini tidak akan mengurangi sukacita kita ketika ada dalam pelayanan ibadah remaja Aras Jemaat bulan Juni. Ibadah kita akan segera dimulai dan ibadah ini akan dipandu disebut dengan kasih Kak Jainar Makagana. Shalom. Damai di hati. Shalom. Kakak-kakak pembina, adik-adik remaja yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini, di rumah kita masing-masing ataupun dimanapun kita berada saat ini. Bolehkah Kak bertanya? Boleh. Apa kabar hari ini? Siap berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Yes. Saya diberkati. Puji Tuhan, kita yakin dan percaya torang sebagai remaja Gemim yang ada di Gemim pasti torang harus berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Karena kita percaya Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Bahkan saat ini Tuhan mengizinkan kita untuk dapat beribadah kepadanya. Untuk itu, karena betapa baiknya Tuhan untuk kita, marilah saya persilakan semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan klik 95 betapa baiknya Tuhan. Sambil kita bertepuk tangan, mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya baiklah, masih mau bertanya lagi, apakah masih semangat memuji Tuhan? masih. Baiklah, sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita angkat pujian lagi dengan penuh semangat karena orang masih muda toh, masih bersemangat, masih punya energi untuk memuji Tuhan. Mari orang puji Tuhan, orang angkat pujian dalam klik 351 Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Bahannya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga,
Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Bukti nyata Tuhan Engkau memperkenan kami untuk beribadah kepadamu saat ini. Tuhan yang baik, ibadah remaja Aras Jemaat Gemimiar dan Singkil Kampung Islam akan kami mulaikan. Kami mohon kiranya penyertaan Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Biarlah kiranya hati dan pikiran kami hanya mau tertuju padamu, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dipersilakan kita untuk duduk. Adik-adik remaja, kakak-kakak pembina yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, kita hidup di dunia ini dalam pergaulan kita masing-masing. Kita tentu tidak luput dari dosa. Dosa yang kita lakukan lewat perkataan torang perkataan yang sering menyakiti hati teman-teman, hati orang tua, terlebih hati Tuhan. Torang pe dosa pikiran, bahkan torang pe dosa perbuatan. Marilah adik-adik remaja, kakak-kakak pembina, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita kepadanya. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dalam Kidung Jemaat 461 ayat 1 dan 2, Tuhanku bila hati kawanku. Kita angkat pujian ini dengan penuh rendah hati. Mari kita dalam sikap kita dalam sikap kita berdoa. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan, mari kita satu doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami sebagai kakak-kakak pembina dan adik-adik remaja datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati kami untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, bahkan dalam tingkah laku kami sehari-hari yang sering menyakiti hati orang tua, hati teman-teman kami, hati saudara-saudara kami, bahkan sering menyakiti hati-Mu Tuhan. Bahkan kami sering mengulang-ulangi dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau mau menunjukkan kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa yang mengikat kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus ya kami telah berdoa. Amin. Adik-adik remaja, kakak pembina yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita hanya mau tertuju pada firman Tuhan. Dan pelayanan firman saat ini akan dilayani oleh yang saya sebut dengan kasih Kak Johannes Rantelengan MPD selaku Pokja Remaja Gemim bidang Pelsis. Sementara Kadim dalam persiapan, kita angkat pujian ini dalam klik 358 satu hal yang kurindu.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di kesempatan hari ini kami diperkenankan lagi oleh kuasa-Mu, oleh kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Kami akan bersama-sama mendengarkannya. Tuhan, perkenankanlah kami untuk duduk sehidangan dengan firman-Mu saat ini. Kami berdoa Tuhan, berikan kami hikmat kebijaksanaan. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan dan boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami di masa remaja, bahkan sebagai pembina remaja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Damai di hati. Ya, puji syukur di kesempatan hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita diperkenankan oleh Tuhan untuk berjumpa, tidak secara langsung, tidak bertatap muka, tidak berpegangan tangan, tapi lewat media. Dan media ini juga karena kemurahan Tuhan, karena hikmat Tuhan, sehingga dengan media seperti ini kita seakan-akan saling berhadapan satu dengan yang lain, duduk sehidangan dalam perenungan firman Tuhan. Iya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di keadaan sekarang pemerintah selalu menghimbau kita untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan, menggunakan masker dan selalu menjaga jarak, bahkan harus standby dengan hand sanitizer. Di kesempatan hari ini, hari yang berbahagia, ya, saya berterima kasih kepada remaja dan pembina remaja Gemim Yarden Singkil, wilayah Manado Utara 1, Rayon 1 Manado. Dan saya hadir di saat ini untuk membawakan satu berita firman, berita sukacita. Dan mari kita bersama-sama kita membuka satu bagian Alkitab yang terambil dari kitab Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6. Cuma satu ayat kita akan baca bersama-sama. Kita akan membaca firman ini secara bersama-sama. Yang di rumah silakan Alkitabnya dibuka. Kitab Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6. Dengan sukacita, dengan penuh keyakinan terhadap Yesus Kristus, kita baca firman ini bersama-sama demikian. 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya. Pembacaan firman ini sangat singkat tetapi maknanya sangat luar biasa. Sebagai seorang remaja, terlebih khusus pembina remaja. Nah, kalau kita di Gemim, kita tidak mengenal usia kalau pembina remaja. Pembina remaja itu ada yang masih muda, ada yang sudah dewasa, bahkan ada yang sudah tua, bahkan ada yang sudah oma-oma. Nah, tentu adik-adik remaja pun pasti sangat tahu pembina saya itu umurnya sudah berapa. Nah, dan pelayanan di remaja itu sangat asyik. Jadi kalau adik-adik belum aktif dalam pelayanan remaja, mari bergabung dengan pelayanan remaja di Jemaat Gemim Yarden. Khususnya yang ada di Kolom, yang ada di rayon-rayon, dan terlebih khusus mungkin ada yang di luar Jemaat Yarden yang menyaksikan pelayanan firman saat ini. Tentu sebagai seorang remaja, banyak hal-hal yang menyenangkan yang akan kita lalui bersama-sama dengan kakak-kakak pembina kita. Akan sangat bersukacita ketika kita melakukan hal-hal positif yang diprogramkan oleh Komisi Remaja. Ada kakak penatua, ada komisi, ada pemuda yang juga hadir selalu bersama-sama dengan adik-adik remaja. Dan banyak kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh mulai dari sinode, turun ke rayon, dari rayon ke wilayah, dan
wilayah sampai di tingkat jemaat, dari jemaat sampai ke rayon di tingkat jemaat, dan terakhir di kolom-kolom. Nah, tentu adik-adik remaja, kita punya banyak harapan, kita punya cita-cita. Dan seorang remaja yang berkenan di hadapan Tuhan tentu hidupnya harus benar-benar melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saat ini pembacaan firman kita yang terambil dari Amsal pasal 22 ayat 6 tadi kita sudah baca bersama. Saya mau baca sekali lagi. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, train up a child into the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Nah, adik-adik remaja, teman-teman pembina remaja yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, kami berharap dan terlebih gemim berharap kita sebagai generasi muda yang ada di bawah Gereja Masehi Injili di Minahasa harus menjadi role model atau teladan. Ketika pemerintah menghimbau kita untuk tetap berada di rumah, beribadah di rumah, mari kita lakukan itu. Karena sinergitas antara pelayanan dan pemerintah seperti yang difirmankan Tuhan itu harus sejalan. Karena pemerintah adalah wakil Allah. Nah, itu adik-adik remaja perlu tahu. Jadi kalau pemerintah larang torang mau bakumpul, mari torang lakukan itu. Jangan karena saking rindunya mau ketemu dengan teman-teman, akhirnya torang lalai. Sementara saat ini perlu kita tahu bahwa peningkatan jumlah positif di Kota Manado itu sangat meningkat. Semakin hari semakin bertambah. Bahkan sudah hampir mencapai 1.000. Nah, kalau kita tidak patuh, kalau kita tidak dengar-dengaran, maka akan lebih banyak lagi. Sama seperti yang firman Tuhan yang kita baca di sore hari ini. Kata didiklah. Nah, ini untuk pembina remaja pastinya, karena kalau adik-adik remaja tentu yang perlu kita didik adalah adik-adik kita. Dan bukan hanya untuk pembina remaja, mungkin di luar sana ada orang tua, kakak-kakak pemuda, bahkan siapapun, kita harus tahu bersama terkait kata didiklah. Nah, didiklah ini berasal dari bahasa Yunani yang katanya adalah xenok. Ayat ini menunjukkan hubungan yang paralel yang dilukiskan sebagai seorang pengasuh dan anak yang diasuh. Jadi kalau di pelayanan remaja ada pembina remaja dan ada adik remaja. Nah, yang dikatakan harus mendidik adalah pembina remaja dan yang dididik adalah adik-adik remaja. Tetapi dalam konotasi karena ini pelayanan remaja, tentu ada pembina remaja dan ada adik remaja. Tetapi kalau di garis kita perluas, maka orang tua dan anak. Jadi ketika kita menyampaikan kata didiklah, maka itu artinya sangat luas, tergantung konotasi di mana saat itu kita berada, di lingkungan mana kita berada. Nah, penulis Amsal mengajarkan agar orang bijaksana mendidik, melatih disiplin kepada diri atau kepada siapapun yang kita jumpai. Nah, adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan, teman-teman pembina remaja yang sama-sama dikasihi Yesus Kristus, kata didiklah di sini bukan hanya secara rohani, tetapi
pendidikan itu artinya juga luas. Banyak hal yang perlu kita lakukan, banyak hal yang perlu kita aplikasikan dari kata didiklah. Kalau di sekolah ada guru, ada siswa. Kalau di rumah ada orang tua, ada anak. Kalau di gereja ada pembina remaja dan ada adik-adik remaja. Nah, kata didiklah ini berasal dari Yunani yang berarti mengabadikan, ya, mengabdikan. Orang bijaksana dalam hal ini adalah orang tua. Tadi saya sudah sampaikan, ya, bagaimana seorang tua terhadap anaknya, seorang pembina remaja terhadap adik-adik remaja. Nah, di pelayanan Gereja Masehi Injili di Minahasa, sepanjang tema bulan Juni, kita dituntun oleh satu tema yang berkata, hindari perseteruan dan jadilah berkat. Nah, ini pun harus kita lakukan sebagai seorang pembina remaja dan adik-adik remaja. Dalam mendidik, kita harus memperhatikan kata ini. Karena tidak mungkin kita melakukan kata mendidik kepada seorang remaja, tetapi ada perseteruan di sana. Itu tidak akan jadi berkat, sama dengan Filipi 4 ayat 1 sampai 9 di sepanjang minggu ini yang akan menjadi bahan perenungan di Gereja Masehi Injili di Minahasa. Nah, ketika ini disejajarkan terkait didiklah dengan jadilah berkat, maka seorang pembina remaja harus benar-benar memahami bahwa pembina remaja itu harus jadi berkat bagi adik-adik remaja. Sehingga adik-adik remaja juga perlu tahu bahwa yang akan menghantarkan berkat itu kepada saya sebagai seorang remaja adalah pembina saya. Makanya kalau pembina sampaikan, ayo kita pergi beribadah, mari kita dengarkan. Ayo kita latihan paduan suara misalnya, atau ada lomba di gereja, di rayon, di wilayah, mari berpartisipasi. Atau misalnya, oh ada wilayah di jemaat ini, kita rame-rame ke sana. Karena kita ke sana bukan untuk kumpul-kumpul saja, tapi ada tujuan kita, yaitu mau mencari berkat yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak pembina kita. Nah, tentu sebagai seorang remaja, tentu kita harus juga memperhatikan bahwa banyak contoh dalam Alkitab bagaimana murid-murid Yesus, bahkan nabi-nabi yang benar-benar patuh terhadap didikan. Salah satunya ada beberapa tokoh Alkitab yang saya akan sampaikan saat ini kepada adik-adik remaja, bahkan pembina remaja. Mari kita melihat kehidupan Musa. Tentu dari sekolah minggu, remaja, bahkan sampai orang tua tahu persis kehidupan Musa itu seperti apa. Dan saking patuhnya terhadap didikan yang diberikan oleh Allah, maka Musa benar-benar taat hanya kepada Allah. Dan tokoh yang lain adalah Yusuf. Nah, ini Yusuf ini juga sangat patuh terhadap didikan, sangat patuh terhadap ajaran Tuhan. Dan dia mendapatkan apa yang Yusuf inginkan. Kemudian ada lagi satu tokoh Alkitab, yaitu Daniel. Tokoh Daniel, ya sudah ada 3 tokoh yang saya sampaikan tadi, ada Musa, ada Yusuf, sekarang Daniel. Daniel ini anak muda yang sangat patuh terhadap didikan Tuhan. Saya berharap mungkin adik-adik remaja juga bisa mencontoh salah satu tokoh-tokoh Alkitab ini. Dan satu lagi yang terakhir, Timotius. Nah, ada 4 tokoh Alkitab yang benar-benar jadi panutan bagi kita orang-orang percaya, terlebih khusus adik-adik remaja dan pembina remaja. Banyak ketika kita rajin membaca firman Tuhan dari perjanjian baru sampai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tentu kita akan melihat seperti apa kehidupan dari tokoh-tokoh Alkitab ini yang patut kita teladani atau bahkan jadi role model. Dan di kehidupan sekarang ini pun bagi adik-adik remaja yang harus jadi panutan adalah para pembina remaja. Ada penatua, ada komisi
dan pembina remaja yang lain. Nah, bagi teman-teman pembina remaja juga yang di rumah, yang mungkin beberapa tahun sejak diangkat jadi komisi atau diutus jadi komisi remaja mungkin malas-malas, mari torang bergabung untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin torang berpikir, oh torang kok cuma pembina nanti 1 kali 1 minggu atau cukup jam masuk gereja. Nah, teman-teman pembina remaja yang diberkati Tuhan, dimanapun teman-teman berada, pelayanan remaja itu cakupannya sangat luas. Dan tanggung jawab bukan hanya ada penatua, bukan hanya pada penatua atau pada wakil ketua atau sekretaris atau bendahara atau komisi, tetapi seluruh pembina remaja dari kolom, rayon sampai ke tingkat jemaat. Kalau torang bahu-membahu, bergandengan tangan, kompak mendidik adik-adik remaja yang kita tahu generasi penerus bangsa kita adalah adik-adik remaja kita, yang akan menggantikan kita ketika kita sudah menjadi tua. Nah, kalau kita tidak didik dengan baik dari sekarang, maka kita tidak bisa memastikan seperti apa masa depan mereka. Adik-adik remaja dan teman-teman pembina yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait perenungan kita bersama-sama pada saat ini. Mari kita jadikan pelayanan remaja itu sebagai tempat untuk mendapatkan pembina remaja yang berkualitas. Dengan kekompakan, koordinasi yang baik antara pengurus, komisi, apalagi kalau cari dana. Nah, ini berbagi pengalaman sedikit ya, karena puji Tuhan ketika saya melaksanakan tugas pelayanan saya 2 periode selaku penatua remaja dan bahkan sekarang di pelayanan di Pokja KPRS Gemim bidang Pelsis, biasanya terkadang semangat pembina remaja itu turun naik. Nah, kalau mau ada kegiatan, mau pergi pantai atau mau ibadah padang atau ibadah apa istilahnya, tuh pembina remaja paling di muka itu, toh? Nah, dengan adik-adik remaja lah sebaku iko. Tetapi kalau mau cari dana, lain sobat alasan bahwa apa pena tuh. Aduh pena, kenapa? Kita ada urusan keluarga. Aduh pena, kita ada tugas kok ini. Nah, kasihan tuh komisi-komisi kurang pena dengan beberapa orang komisi. Nah, mungkin yang sedang menyaksikan perenungan kita saat ini, semoga ya ada sedikit takuti itu hati, supaya di pelayanan-pelayanan berikut ketika pena mau panggil, boleh hadir. Tapi ya kalau keadaan pandemi COVID-19 sekarang ini, tentu tidak mungkin kalau pena mau panggil, manjuk pi ibadah padang. Nah, itu satu, pasti mau dapat rapid semua itu. Nah, toh, kalau sekarang kong torang mau pergi, cuma 2 tuh mau dapat. Satpol PP mau usir, deng mau dapat dibawa di karantina. Nah, saya berharap sekalipun pandemi COVID-19 ini bencana nasional adik-adik remaja, sudah begitu banyak korban di muka bumi ini, bahkan di Indonesia, terlebih di Sulawesi Utara, terlebih khusus lagi kita yang hidup di Kota Manado. Mungkin di tetangga kita ada yang sudah positif, atau mungkin ada teman-teman kita atau ada keluarga kita, tapi satu hal, jangan torang jauhi hal-hal itu. Tapi torang mesti mendoakan. Mari torang doakan bangsa kita, torang doakan Provinsi Sulawesi Utara ini, torang doakan Kota Manado, torang doakan jemaat kita bersama ini sehingga dijauhkan dari pandemi COVID-19. Dan bahkan kalau ada keluarga, saudara-saudara kita, bahkan teman-teman yang mungkin sudah dikarantina, sudah dikategorikan positif, mari torang support dengan doa. Jangan torang menjauh. Karena seperti yang difirmankan Tuhan, kita harus mengasihi siapapun itu. Orang harus saling mendoakan, teman-teman. Adik-adik remaja yang mungkin saat ini di rumah, lakukanlah hal-hal positif. Banyak hal positif yang perlu kita lakukan di tengah-tengah di tengah-tengah pandemi saat ini. Nah, mungkin kita bisa lihat secara langsung.
Mungkin ada yang sudah jago baking cookies, so jago menata tanaman, so rajin cuci piring, so apa ya? Mungkin ada yang kemarin-kemarin malas kirim-kirim tugas lewat WA, sekarang sudah jago sekali. Tapi ada juga hal negatif sejak teman-teman, adik-adik remaja belajar dari rumah atau BDR. Ada dua istilah yang sering kami pakai, karena kebetulan saya di lingkungan Dinas Pendidikan, ada istilah daring dan luring, dalam jaringan dan luar jaringan. Nah, yang kita lakukan saat ini, ibadah ini adalah daring, dalam jaringan. Saya tidak bisa melihat teman-teman secara langsung, pembina remaja dan adik-adik remaja, tapi teman-teman akan melihat saya. Nah, itu dalam jaringan. Nah, ini bisa terlaksana dengan baik karena kerjasama yang baik, kolaborasi antara pemuda GMM Yarden dengan pembina remaja. Ini kolaborasi yang sangat baik, komunikasi yang sangat baik. Mungkin kita juga sudah menyaksikan ibadah-ibadah live yang lain dari jemaat-jemaat. Bahkan perlu diketahui bersama adik-adik remaja dan teman-teman pembina remaja bahwa saat ini, kalau dulu waktu belum ada COVID, orang kalau mau bilang mau menyaksikan ibadah di Amerika atau di Inggris, mungkin tidak pernah. Tapi coba sekarang, saya saja contohnya, kalau ada kesempatan saya buka YouTube, saya biasa saksikan ibadah-ibadah yang dilaksanakan di Amerika. Jadi seakan-akan orang so ada di Amerika. Toh? Nah, mungkin adik-adik remaja yang ada di GMM Yarden, kalau suka mau menyaksikan itu tinggal buka di YouTube dan cari. Tapi kalau nintok bahasa Inggris, ya cukup dengar-dengar saja. Atau mungkin saat ini torang ada di Manado, tapi kadang-kadang torang harus saksikan ibadah yang dipimpin di Jakarta. Karena kenapa? Semua lewat jaringan, ada dalam jaringan. Nah, kalau waktu sebelum COVID itu luring, luar jaringan. Mungkin adik-adik remaja juga begitu. Kalau di sekolah, ada guru kirim tugas lewat WA, lewat aplikasi, banyak aplikasi yang digunakan sekarang. Tapi yang tidak punya handphone, tidak punya internet, pasti guru datang di rumah antar. Nah, itu bisa kita saksikan, ada beberapa yang diposting di media sosial, guru serahkan hasil di rumah. Nah, ini semua adalah kegunaan dari teknologi. Nah, adik-adik remaja juga harus siap. Nah, terlebih pembina remaja harus siap mengarahkan. Tapi kembali lagi ke tadi, banyak juga hal-hal negatif yang terjadi selama pandemi COVID-19 terkait penggunaan media sosial. Saya sangat miris menyaksikan beberapa minggu yang lalu terkait beberapa anak-anak remaja yang harus ditangkap oleh tim yang dibentuk oleh Polda yang terkenal dengan nama tim Maleo. Saya berdoa dan semoga tidak ada pembina remaja dan adik-adik remaja GMM Yarden ada di antara itu. Mari orang doakan, saling mendoakan satu dengan yang lain, dijauhkan. Itu karena apa? Memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang negatif. Berarti didikan pembina remaja, orang tua, guru, adik-adik remaja tidak dengar sampai terjadi hal-hal yang demikian. Nah, kemudian hal-hal negatif yang lain adalah ada yang kurang hari-hari main Facebook dari pagi sampai malam karena di rumah terus toh, so lupa bantu orang tua. Nah, kita mulai melaksanakan aktivitas di rumah dari bulan Maret, mungkin ada yang sudah bosan. Kami pun kalau mau bilang sudah bosan. Tapi kembali lagi, wakil Allah di dunia ini, di dunia yang kita tempati adalah pemerintah. Mari orang taat kepada himbauan pemerintah. Mari orang taat terhadap larangan dari orang tua. Karena tidak mungkin orang tua mau bilang, mau pergi ke sana cari COVID, tiba kumpul juga ke sana. Nggak ada toh begitu. Nggak ada pasti orang tua begitu. Apalagi kalau pembina remaja yang mau bilang, manjok tong pipa kumpul kong torang picar itu COVID di mana.
Aduh itu komang so didikan yang salah. Nah tentu orang tua dan pembina remaja Gemim Yarden harus benar-benar kompak dalam mengarahkan adik-adik remaja Gemim Yarden ke jalan yang baik. Dan saya percaya pembina sudah bekerja dengan sangat baik, berkolaborasi dengan pemuda sehingga tercipta hal-hal seperti ini. Kalau mungkin di luar sana yang tidak punya jaringan, dorang mungkin bilang, aduh orang suka sekali mau masuk ibadah, marbel masih dapat larang. Tapi yang terjadi kadang-kadang adik-adik remaja dan pembina remaja yang diberkati Tuhan ada juga begini. Sekarang sosial status, lama le membuka gereja. Padahal waktu ada ibadah, mungkin dalam 1 tahun tidak pernah masuk ibadah. Jangankan adik remaja, mungkin ada suatu pembina remaja begitu Kang. Nih yang di rumah mungkin ada yang suka ngisi, mungkin ada yang terus tersinggung. Kalau tersinggung kong berubah, nah itu puji Tuhan, berarti Tuhan perkenankan berubah. Nah adik-adik remaja tentu kalau semua hal-hal yang disampaikan itu tentu orang mesti membiasakan tidak hanya harus mendengar yang baik-baik saja, tetapi orang juga harus membiasakan untuk mendengar yang tidak baik, untuk mengembalikan ke jalan yang baik. Nah itu biasa yang dilakukan oleh pembina remaja. Tentu di sini tadi ada singers, ada pemain musik. Tentu mereka melakukan hal-hal itu untuk memberikan contoh, teladan bagi adik-adik remaja nantinya. Mungkin di adik-adik remaja mungkin punya talenta bermain musik, datang gitu pak kakak-kakak pembina, kak ajar akan kok kita main musik, kita boleh, silakan. Toh ada yang jago MC mungkin, ada yang jago singers. Nah itu perlu ditingkatkan. Nah, adik-adik remaja ya dan pembina remaja yang diberkati Tuhan, mungkin saya tambahkan ada lagi hal-hal positif yang perlu saya sampaikan tadi terkait bagaimana menjadi pembina remaja yang berkualitas. Tentu ini sudah berjalan di teman-teman pembina remaja yang ada di Gemim Yarden. Semoga setelah pelayanan ini pelayanan ke depan akan lebih kompak lagi. Tuh komisi-komisi yang malas-malas sudah mulai merajin. Dan pembina remaja itu harus memiliki hati yang bersahabat. Kalau tidak bersahabat, nah so itu tuh adik-adik remaja pada lari. Toh, jadi pembina-pembina remaja nih yang di rumah, yang mungkin lagi hanya menyaksikan lewat laptop, handphone, atau mungkin ada yang lebih canggih disambungkan ke televisi, duduk manis, kongso mulai introspeksi diri. Apakah saya ini pembina remaja yang bersahabat atau tidak? Kalau belum, mari orang lakukan. Jadi pembina remaja yang bersahabat itu bukan hanya kepada sesama pembina remaja, tetapi terlebih bagi adik-adik remaja. Kemudian yang berikut lagi adalah memiliki kepedulian terhadap remaja. Pembina remaja harus benar-benar peduli terhadap remaja. Rajin berkunjung, kalau ada tuh remaja so malas-malas, so boleh pi dikunjungi, panggil ibadah bersama. Kalau ada yang mau curhat, dengar akang dorang pecurhat. Karena tahu toh anak-anak remaja itu, kalau dorang itu, masa remaja itu adalah masa paling banyak masalah. Biar cuma masalah baku peyem dengan teman sesama teman, tetap dorang anggap itu masalah. Dorang nin tahu kalau so tua, itu masalah berkali-kali lipat. Tapi karena biasanya remaja, baru masalah kecil dong so anggap so besar-besarkan. Nah itu mesti harus dikonseling oleh pembina-pembina remaja. Apalagi pembina remaja yang sudah berkeluarga tentu sudah punya pengalaman bagaimana mendidik anak di rumah dan bagaimana mendidik adik-adik remaja yang bukan anak sendiri. Nah kemudian yang berikut adalah seorang pembina remaja juga itu harus memiliki jiwa kepemimpinan dan itu harus menjadi role model atau contoh bagi adik-adik remaja. Sehingga penatua, wakil ketua, sekretaris bendahara dan anggota komisi remaja itu kalau di jemaat Gemim Yarden 13 ya, lengkap, komplit 13. Tambah komisi yang lain ada koordinator kolom-kolom dan rayon. Itu kalau disatukan, wah itu luar biasa sekali. Kong semua punya jiwa kepemimpinan, saya yakin dan percaya bahwa pelayanan di remaja dan pembina remaja Gemim Yarden ini akan sangat baik ke depan. Kemudian
banyak hal-hal yang sudah diprogramkan oleh sinode untuk latihan kepemimpinan, terus ada liturgi-liturgi ibadah yang kreatif, ada program-program memfasilitasi remaja, itu semua sudah diprogramkan oleh sinode. Tinggal bagaimana jemaat melaksanakan dengan potensi yang ada. Kemudian mungkin perlu juga ada lomba-lomba, walaupun lomba-lomba yang ringan-ringan itu boleh dilaksanakan di jemaat nanti. Kemudian yang terakhir adalah saling mendoakan satu dengan yang lain. Ketika itu sudah diprogramkan dan tidak didoakan, itu pasti sia-sia. Tetapi saya percaya bahwa pembina remaja, adik-adik remaja GMM Yarden Singkil di sini pasti betul-betul akan saling menopang satu dalam doa, satu dengan yang lain. Mari kita mendengarkan didikan orang tua kita, mendengarkan arahan pembina untuk kita meyakini semoga di masa tua nanti kita tetap ada di jalan yang Tuhan kehendaki. Karena itu torang pakai keinginan. Jangan torang dalam hati mau bilang, wah kita kok masih remaja, masih panjang tuh perjalanan. Torang nin tahu bahwa torang hidup di 1 jam ke depan atau di beberapa menit ke depan torang tidak tahu apa yang torang mau lalui. Tapi torang selalu harus berpikir bahwa bersyukurlah terhadap nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan sampai pada saat ini. Karena mungkin setelah ibadah ini kalau torang melangkah keluar ada apa-apa, itu semua karena dalam koridor Tuhan yang berkehendak. Bukan torang yang mau atur tapi Tuhan. Karena itu selagi masih ada kesempatan, mari datang beribadah. Selagi masih ada kesempatan, mari gunakan talenta untuk melayani adik-adik remaja. Mari gunakan talenta untuk saling melatih kepemimpinan di dalam pembina remaja, bahkan melayani di jemaat GMM Yarden di sini. Dan saya percaya bahwa pelayan-pelayan di sini, para pelayan khusus punya perhatian lebih terhadap remaja. Karena remaja adalah generasi muda yang akan menjadi penerus pelayanan di jemaat ini nantinya. Demikian firman Tuhan yang saya boleh bagikan pada kesempatan ini. Tuhan kiranya memberkati seluruh adik-adik remaja yang ada di rumah, pembina remaja yang ada di rumah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rindukan, mari torang doakan itu kepada Tuhan. Dan selama COVID-19 masih melanda Kota Manado, Sulawesi Utara, bahkan Indonesia, mari tetap torang patuhi protokol dan himbauan dari pemerintah untuk tetap cuci tangan, pakai masker, terus jangan lupa kemana-mana bawa hand sanitizer. Ini bukan promosi nih, cuma ada beli. Oke, jadi demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Ya, adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Banyak pesan firman yang telah disampaikan oleh Kak Jo, yang sudah disampaikan tadi bagaimana orang sebagai, terlebih khusus orang kakak-kakak pembina harus ada, sekiranya tadi ada 6 yang kita ada catat tadi. Ada orang harus berkomitmen, orang komitmen dari awal pelayanan mengaku for Tuhan, ya bersedia dan mengaku dengan segenap hati. Tadi baru jiwa kepemimpinan harus ada, komitmen tadi, baru lagi yang paling terakhir, yang paling penting saling mendoakan. Karena kita ditegur Bu supaya kita berubah. Terima kasih buat Kak Jo. Biarlah apa yang tadi disampaikan itu menjadi bagian torang dan menjadi aspek dalam setiap kehidupan torang untuk lebih dekat dengan Tuhan. Apalagi torang adik-adik remaja boleh berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Untuk saat ini kita akan memberikan persembahan. Sementara pundi dijalankan, kita angkat pujian dalam Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur.
bersyafaat. Untuk itu sekali lagi diminta kesediaan oleh Kak Jo. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kembali ya Tuhan, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan tahta kekudusan-Mu. Karena kesempatan ini kami diperkenankan Tuhan untuk boleh mendengarkan dan juga boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena perkenan-Mu lah sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Saat ini Tuhan kami berdoa, bersyafaat bersama untuk pelayanan yang ada di Gemim, Yarden, Singkil di sini. Kami berdoa bersama Tuhan untuk pelayanan yang ada di jemaat ini. Kami berdoa untuk ketua jemaat, para pelayan khusus, semua yang ada di kolom-kolom, para penatua dan syamas. Kami berdoa juga untuk terlebih khusus para penatua remaja dan juga pemuda yang berkolaborasi pada saat ini sehingga ibadah ini boleh terlaksana dengan baik. Beri hikmat kebijaksanaan kepada setiap mereka Tuhan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi setiap pribadi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersama juga untuk pelayanan remaja dan pembina remaja. Tuhan beri kekompakan, Tuhan beri komunikasi yang baik satu dengan yang lain sehingga pelayanan remaja Gemim Yarden Kampung Islam di sini boleh berjalan dengan baik dan boleh selesai hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Tuhan, saat ini kami sedang dilanda oleh bencana nasional, bahkan Tuhan, bencana ini mendunia, yaitu pandemi COVID-19. Kami doakan pemerintah kami yang sedang dan sementara bersinergi untuk mencari vaksin untuk boleh menjadi vaksin COVID-19. Kiranya Tuhan membuka jalan, memberkati pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Dan kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk kami yang ada di Sulawesi Utara, kami yang ada di kota Manado. Tuhan, pulihkan negara kami, pulihkan kota kami, pulihkan jemaat kami Tuhan, sehingga COVID-19 ini boleh berlalu daripada kami. Kami berdoa untuk adik-adik remaja yang sedang sementara yang ada di rumah, yang sedang menuntut ilmu. Tuhan, Engkau berkati, beri kuat sehat kepada mereka. Kepada orang tua mereka juga Tuhan Engkau berkati, pelihara setiap kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk setiap cita-cita dari adik-adik remaja kami, apapun yang mereka rindukan Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati. Ada yang sudah selesai dari tingkat bangku SMP dan sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke SMA, Tuhan berkati mereka. Dan ada yang baru selesai dari SD untuk siap-siap masuk ke dalam pelayanan remaja, Tuhan berkati juga mereka. Tetapi juga Tuhan, ada yang sudah selesai menyelesaikan di pendidikan SMA akan bergabung bersama dengan pemuda, Tuhan berkati juga mereka. Sehingga Tuhan, pelayanan pemuda remaja Gemim Yarden ini selalu bersinergi, selalu kompak, sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang sudah dikumpulkan untuk pelayanan firman Tuhan, untuk pelayanan jemaat di sini Tuhan berkati. Kiranya semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Tetapi bukan kehendak kami yang jadi Bapa, melainkan kehendak-Mu yang berlaku dalam kehidupan kami. Dalam anak Yesus Kristus, itulah Tuhan yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik remaja, kakak pembina yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Marilah sebelum kita pergi kita membawa berkat kepada
setiap orang yang kita jumpai, kita jadi bukti kebenaran untuk firman Tuhan. Kita angkat pujian ini, bukti kebenaran. Untuk itu dipersilakan semua adik-adik remaja untuk bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita terima berkat Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa akan tetap senantiasa menyertai kehidupan kita saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, ketika pelayanan ibadah remaja Aras Jemaat untuk bulan Juni saat ini telah selesai. Luar biasa kami terberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau pakai hamba pelayan-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami, pelayanan remaja yang ada di Gemem Yarden. Karena itu Tuhan, saat ini pula kami bersyukur padamu dan kami pun mohon, mari berkat Tuhan jasmani maupun berkat rohani akan menjadi bagian dari Kak Johannes Rantelangan dalam kehidupannya secara pribadi, dalam kehidupannya di tengah-tengah keluarga, dalam tugas kerja panggilan pelayanannya ataupun aktivitas pekerjaan setiap hari. Yakin dan percaya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi dan memberkati, menjauhkan dari segala macam sakit, penyakit, mara bahaya, apapun itu kami tolak dalam nama Yesus. Senantiasa penyertaan Tuhan akan sempurna dalam kehidupan Kak Jo. Ini syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tadi torang sama-sama telah beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik dalam setiap kehidupan kami, torang saat ini, baik yang torang yang ada di rumah ataupun torang ada di mana saja. Tuhan Yesus sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kepelayanan yang ada. Kami akan mendengarkan informasi pelayanan yang akan disampaikan yang saya sebut dengan kasih Penatua Gitmei Kalombang SPDK. Damai di hati. Adik-adik remaja, kakak-kakak pembina yang diberkati Tuhan, demikian kita telah mengikuti ibadah bersama dan saat ini perkenankanlah mendengarkan
informasi pelayanan yang didahului dengan ucapan terima kasih kepada hamba Tuhan Kadim kita yang telah bersedia melayani pelayanan ibadah remaja Aras Jemaat untuk bulan Juni, Kak Johannes Rantelangan, Magister Pendidikan. Tuhan Yesus Sang Sumber Berkat memberkati secara luar biasa, berkat jasmani maupun rohani menjadi bagian Kak Jo bersama dengan kehidupan keluarga. Luar biasa pula yang tak terhingga ini kali kedua, Komisi Pelayanan Remaja difasilitasi untuk pembuatan video dari kakak-kakak Komisi Pemuda yang saat ini didampingi oleh Kak Dimas Sabardan bersama dengan Kak Rendi Nesare. Terima kasih banyak untuk pelayanannya. Pasti pun Tuhan akan memberkati setiap talenta masing-masing. Tim musik dari remaja Rayon Eirene, Kak Joshua dan Klos Mamondol, terima kasih banyak untuk pelayanannya. Dan dari bagian firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, itu adalah ayat yang menjadi bekal untuk seluruh kita sebagai pembina remaja Gemem Yarden. Kita diminta untuk mendidik orang muda, hal itu akan membawa berkat dalam kehidupan mereka sampai masa tua mereka. Karena itu hal yang dipetik tadi luar biasa, memiliki hati yang bersahabat. Biarlah ini pun menjadi kerinduan secara pribadi maupun seluruh teman-teman komisi, kakak-kakak pembina untuk dapat memiliki hati yang bersahabat. Ketika kita memiliki hati yang bersahabat, pasti akan ada kerinduan untuk saling mendoakan. Pesan firman yang terakhir Kak Jo sampaikan untuk torang untuk saling mendoakan, karena sama dengan Kak Acut bilang itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan pembina remaja bahkan adik-adik remaja. Dan banyak selamat untuk adik-adik remaja maupun kakak-kakak pembina yang merayakan hari ulang tahun selang seminggu yang berjalan ini. Tuhan Yesus memberkati. Serta banyak selamat untuk kelas 9 yang telah lulus dari bangku SMP dan akan melanjutkan. Selamat melanjutkan. Tuhan Yesus pasti buka jalan untuk masa depannya. Dan untuk yang SMA ataupun SMK, selamat memasuki lagi masa muda yang semakin luar biasa dengan kategori yang baru di Komisi Pelayanan Pemuda. Untuk informasi pelayanan kita akan menyesuaikan lagi bulan depan seperti apa, terus kita doakan, kita gumuli. Semoga kita bisa berjumpa di rumah gereja pada bulan depan dan kita dapat melaksanakan ibadah, memperhatikan protokol yang telah disampaikan oleh pemerintah. Tidak terlalu banyak orang, namun senantiasa pasti kerinduan itu terus ada, terus gumuli bersama. Khotbah tadi mengatakan semakin hari semakin bertambah yang positif, namun senantiasa jangan cemas, jangan takut, jangan gelisah. Kita terus positif saja bahwa pasti akan berlalu badai ini, dan senantiasa punya kerinduan untuk ada dalam pelayanan bersama dengan Tuhan walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Demikian dari Komisi Pelayanan Remaja, sampai kita jumpa lagi pada bulan depan. Karena itu mari kita tutup bersama pelayanan ibadah di saat ini dengan menyanyi Mars Remaja Gemem. Ayat 1. Tekun berdoa, rajin
Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.